Pemirsa, aktor senior Pierre Gruno mengajukan penangguhan penahanan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Diketahui sebelumnya, Pierre Gruno tengah menjalani penahanan dan menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap pria berinisial GBS. Adapun alasan Pierre Gruno mengajukan penangguhan penahanan lantaran Pierre telah berusia 70 tahun, Pierre juga tulang punggung keluarga. Tak hanya itu, faktor kesehatan juga menjadi alasan Pierre Gruno mengajukan penangguhan penahanan. Diketahui Pierre Gruno memiliki riwayat penyakit jantung dan darah tinggi. Sementara itu, sebagai penjamin, pihak Pierre Gruno mengungkap adik Pierre Gruno yang akan menjamin sang aktor tidak akan kembali berurusan dengan hukum. Dari kami, kuasa hukum, kita sudah memberikan permohonan penangguhan penahanan. Namun beritanya hari ini ditolak ke DLS ya. Memang kita sangat menyayangkan sekali penolakan surat permohonan penangguhan kita, karena pada dasarnya di pasal 21 KUHP menjelaskan bahwa syarat penahanan tersangka itu adalah apabila tersangka itu dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua adalah apabila tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan juga apabila tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana tersebut. Sedangkan kita ketahui dalam pemeriksaan kemarin, Pak Pierre itu sangat kooperatif sekali dalam pemeriksaan, dipanggil, dia datang tepat waktu, dan pada saat penahanan, dikeluarkan surat penahanan pun Pak Pierre tidak melarikan diri dan juga mengikuti apa yang sudah harus dijalani. Pak Pierre ini adalah tulang punggung keluarga dan dia harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang paling sangat yang paling kita khawatirkan sekali adalah Pak Pierre ini sudah berumur 70 tahun. Dan di umur segitu memang Pak Pierre ini ada sakit darah tinggi, kolesterol, dan sakit jantung. Apapun itu kita kemarin mengajukan surat permohonan tersebut, tetapi memang kita tahu ditolak. Dan kita sebagai kuasa hukum sangat menghormati apapun kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Untuk diketahui, peristiwa penganiayaan yang dilakukan Pierre Gruno terjadi di sebuah bar hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gruno juga ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia disangkakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yang pasti kemarin tetap kita lakukan upaya perdamaian ya. Keluarga kemarin kita berusaha membuka komunikasi kepada pihak keluarga korban dan pihak keluarga korban, tetapi memang kita belum dapat kabar yang kepastian yang konkret dari pihak keluarga. Kita tetap akan menjalankan proses klien kita juga mengikuti proses sampai ke tahap pengadilan, dan kita juga akan menguatkan Pierre untuk menjalani ini. Tapi tetap kita berusaha terus menjalin komunikasi untuk pada pihak korban untuk melakukan perdamaian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi fakta dan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, mengatakan saksi fakta yang dihadirkan adalah paman korban Rustam Hatala. Ya, paman David, Rustam Hatala, menjadi saksi dalam sidang dan hadir secara daring dari KBRI Riyadh, Arab Saudi. Rustam hadir secara daring dikarenakan dirinya menyatakan tak bisa hadir secara langsung di persidangan karena masih berada di Saudi usai menunaikan ibadah haji. Ya, itu paman David lagi dalam agenda habis naik haji ya. Kebetulan beliau juga sebagai pengawas atau pembimbing haji, sehingga memang belum kembali ke tanah air, masih sekitar 1 minggu lagi, dan hakim memang agak membutuhkan keterangan dari saksi, terutama saksi pelapor ini lebih awal. Dari
persidangan yang lalu juga kita dengar dari kuasa hukum terdakwa, mereka juga menuntut itu untuk cepat diminta keterangan sebelum keterangan dari terdakwa atau ahli yang lain, sehingga hari ini dilangsungkan dengan Zoom. Tapi itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ya, karena itu dilangsungkan di KJRI Jeddah. Dalam kesaksiannya di persidangan, Rustam mengaku sempat melihat Mario dan Shane di Polsek Pesanggerahan setelah penganiayaan terhadap David terjadi. Dia mengaku heran dengan ekspresi Mario saat itu. Tak hanya itu, Rustam juga mengatakan Mario Dandi saat itu terlihat santai bermain handphone. Mereka ini kan melakukan perbuatan pidana tertangkap tangan, ya. Ada korban dan mereka mengakui bahwa mereka lah pelakunya. Nah itu memang dalam proses penyidikan, tetapi sudah di dalam di ruang polsek, di tahanan polsek ya. Tidak akan mereka ada di situ kalau mereka tidak lagi dalam proses hukum. Nah tapi yang nyata-nyata sudah terbongkar di dalam proses persidangan kemarin dari saksi-saksi. Kita lihat pada waktu ketika dia sudah di polsek, itulah HP-nya dengan HP yang dia bilang hanya menghubungi orang tua, tetapi nyatanya dia pakai HP itu untuk kirim video dan kirim foto penganiayaan ke orang-orang sekitarnya. Itu satu. Yang kedua, dengan HP itu dia menghilangkan barang bukti. Chat AG dia minta hapus, chat-chat dia juga pasti hapus. Kemudian video yang katanya percakapan itu juga dihapus ya. Yang dia kemudian terkait dengan bukti foto dan video dia hapus, kemudian dia juga menghubungi Shane dengan HP itu untuk meminta Shane mengubah BAP. Jadi saya pikir kalau hanya yang disampaikan oleh pamannya David tadi udah benar adanya, dia memiliki privilege di Polsek Pesanggerahan itu untuk membuat komunikasi aktif terkait menghilangkan dan merusak kronologis, menghilangkan barang bukti dan merusak kronologis. Itu sudah ada konfirmasi dalam proses persidangan kemarin. Keterangan dari Shane juga menyatakan seperti itu. Keterangan anak AG waktu itu juga seperti itu. Jadi menurut kami tidak berdiri sendiri keterangan dari Rustam. Kalau teman-teman cross check lagi keterangan ayah David terkait mereka bilang main gitar, kemudian ada kata-kata tenang aja, nanti gue juga paling dihukum 2,8 tahun Papa atur, itu juga sudah dibenarkan kok oleh terdakwa yang lain. Tapi namanya orang mau membela diri ya boleh. Sementara itu terkait saksi ahli pidana dari UIN Jakarta, Alfitra dalam sidang mengatakan ada unsur kesengajaan dalam penganiayaan yang mereka lakukan. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Mario Dandi membantah. Andreas mengungkap kliennya tidak melakukan perencanaan penganiayaan. Peristiwa yang sudah terjadi itu sudah sangat jelas ya. Seperti apa rekamannya bisa kita lihat sendiri. Ya, yang menjadi perdebatan itu adalah direncanakan atau tidak. Ya. Dan tadi ahli juga sudah semakin membuat terang karena dari pertanyaan saya pun juga sangat clear menggambarkan bahwa apabila terjadi perencanaan pertemuan ya untuk mengklarifikasi sesuatu hal ya, dan kemudian ternyata dalam pembicaraan di situ terjadi eskalasi emosi dan terjadi penganiayaan, ahli sampaikan bahwa itu terpenuhi ya dengan sengaja ya. Tapi kalau misalnya masalah bagaimana niat utamanya, itulah yang nanti membedakan ini berencana apa enggak. Karena memang dalam persidangan ini pun sama-sama kita lihat bahwa tidak ada perencanaan bagaimana nanti akan dilakukan pemukulan. Tidak ada pembagian peran nanti kamu pegang tangannya, enggak ada perencanaan seperti itu. Sementara dalam suatu perencanaan harus ada juga pembicaraan yang seperti itu. Jadi kami kembali berpendapat bahwa ini adalah sebuah sifat spontan karena Mario pada saat itu memang ingin berbicara karena dia disampaikan telah terjadi pelecehan seksual. Ya kami masih beranggapan bahwa ini tidak ada rencana karena rencananya itu benar-benar rencana untuk bertemu dan mengklarifikasi gitu. Pada intinya bahwa perencanaan dari unsur-unsur terhadap fakta persidangan ini kami melihat perencanaannya sudah terbukti. Seperti yang tadi kita dengar ahli menyampaikan ketika ada jeda waktu, ada eskalasi waktu dari akan dilakukannya peristiwa penganiayaan sampai terjadinya penganiayaan itu bisa dipikirkan atau ada jeda untuk mengurungkan niat. Nah, kalau ada jeda waktu seperti itu maka perencanaannya sudah terjadi. Lalu bisa dilihat lagi dari akibat
akibat yang dilakukan terkait melerai juga tadi ahli juga sampaikan bahwa melerai itu menjadi hal wajib oleh seseorang untuk tidak terkena keikutsertaan dalam tindak pidana kecuali ada hal-hal yang membahayakan jiwa. Ini fakta persidangan yang kita lihat tidak ada hal-hal yang membahayakan sehingga membuat pelaku yang lain tidak melakukan peleraian, sehingga tidak mungkin kalau memang peleraian itu dilakukan maka ada perekaman gitu. Ini sudah sangat memberatkan terdakwa bahwa perencanaan ini sudah jelas nyata adanya, kemudian penganiayaan berat apalagi karena tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam beberapa waktu, terlebih kita tahu David di ICU aja 55 hari gitu. Itu sudah clear terkait dengan penganiayaan berat. Kalau tadi terdakwa berkali-kali menyampaikan bahwa sebenarnya tidak pernah ada perencanaan penganiayaan. Yang ada hanyalah perencanaan menemui. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak pernah ada yang setuju untuk mereka temui di sini. Dari situ sudah mulai perencanaan ini. Dari awal kami melihat dari unsur perencanaan tidak begitu digali oleh jaksa penuntut umum. Tetapi kalau kita lihat hakim dari keseluruhan majelis hakim justru fokus terhadap penganiayaan termasuk perencanaan ini. Hakim juga menitik beratkan terkait dengan plat nomor yang berganti. Nah, plat nomor yang berganti tadi kan diminta ditunjukkan ya kepada Paman Rustam. Benar nggak ini platnya berubah? Itu bagian dari hakim menunjukkan bahwa memang ada perencanaan terkait mengganti plat mobil, kemudian mobil Rubicon yang sempat keluar masuk. Jadi memang semestinya tadi jaksa penuntut umum mempertanyakan lebih banyak terkait dengan unsur perencanaan. Tetapi mungkin karena dari BAP-nya Paman Rustam yang tadi tidak begitu banyak yang mengetahui terkait ini, ya mungkin karena itu tidak digali. Ya, kami sudah membaca ini sebagai salah satu strategi pembelaan. Tetapi strategi pembelaan ini adalah yang memanfaatkan kondisi David. Ini strategi pembelaan yang paling nggak beradab ya menurut kami, nggak ada adabnya karena mereka hanya memikirkan fisik, seolah fisik David kan udah ada perubahan, mereka tidak mau tahu bagaimana kondisi mental, psikis, turunnya fungsi otak dan lain sebagainya. Bahwa yang mengetahui selain dokter bagaimana perubahan David before dan after kejadian ini adalah keluarga terdekat, bagaimana David secara perilaku. Nanti dokter pada hari Kamis juga akan menjelaskan ketika otaknya itu ada trauma di bagian kiri, maka itu berpengaruh kepada daya tangkap, olah pikir, dia lambat menerima informasi, termasuk adab dan perilakunya David yang juga berubah, mentalnya seperti anak-anak. Nah, mereka nggak mau tahu, yang mereka cari adalah pembenaran untuk mencari peringanan. Ini paling nggak tahu malu kalau menurut saya. Rasanya itu konyol ya kalau jadi turun ke penganiayaan biasa, karena kita harus ingat sudah ada pelaku turut serta yang sudah diputus dan sudah inkrah putusannya, itu pelaku anak AG, di mana turut serta aja sebagai anak dia 3,5 tahun. Artinya turut serta untuk dewasa itu kali 2, artinya 7 tahun. Nah, apakah wajar untuk pelaku utama jadi 5 tahun dengan peristiwa yang sama, dengan kejadian bahkan saksi-saksi yang lebih komplit? Ditambah lagi ada banyak pemberatan yang biasa yang masih bisa digunakan oleh hakim, oleh majelis sebagai pemberatan dalam memutuskan perkara ini. Bahwa si terdakwa ini tidak jujur, merusak barang bukti, merusak kronologis, korbannya adalah anak di bawah umur, dia berusaha menghubungi saksi-saksi dan lain sebagainya. Saya rasa ini justru akan dijadikan pemberatan oleh hakim untuk memutus hukumannya lebih dari yang maksimal ya, dan mereka ini tidak ada kooperatif, bahkan ingin merusak dan tidak menghargai persidangan yang mulia ini, tidak menghargai proses penyidikan. Katanya 8 kali BAP isinya bohong, terutama terkait yang pasien memprovokasi dan lain sebagainya, dan sudah diakui sendiri gitu. Jadi itu adalah bagian dari pemberatan gitu. Hakim boleh melakukan itu. Tak hanya itu, terkait restitusi yang diajukan orang tua korban kepada Mario, kuasa hukum Mario mengungkap saat ini Mario dan keluarganya sedang mengalami proses hukum dan harta juga disita sehingga tak sanggup bayar restitusi yang berjumlah miliaran. Terkait dengan restitusi juga ya, menjadi pertanyaan juga kan dari teman-teman ya. Apakah restitusi itu bisa dikenakan kepada orang tua ya? Memang sejak awal kami juga sudah sangat clear bahwa restitusi itu bukan tidak bisa dikenakan kepada pihak ketiga, apalagi orang tua, dalam konteks bahwa pelakunya adalah orang yang sudah dewasa. Itu sudah tidak ada perdebatan lagi. Bahkan kalaupun mau
diberikan kepada pihak ketiga, dia harus dihadirkan di persidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini kita jangan dibolak-balik ini. Fakta bahwa orang tua itu menawarkan, ya, itu kondisinya pada saat itu di awal, ya, dengan kondisi kasus pidana juga belum berjalan. Saya belum bicara jauh ya pada orang tua terkait ini. Cuman saya bisa bayangkan kondisinya itu semua aset sudah di freeze, ya. Dan pelakunya bukanlah si orang tua ini. Jadi bagaimana orang tua ini bisa diberikan dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang itu, ya. Kita juga harus bisa memposisikan bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga kita, ya. Ini bisa terjadi kepada siapapun juga, ya, karena posisinya adalah seperti yang saya bilang dari awal, dia mendengar informasi bahwa ini telah terjadi pelecehan. Jadi siapapun yang ada di dalam posisi Mario pasti ada sesuatu terjadi dalam batinnya dan menjadi marah, ya, dan terjadi konfrontasi dan terjadi eskalasi. Ya. Lantas apa tanggapan pihak David terkait hal tersebut? Hakim tadi menyampaikan terkait dengan restitusi bahwa orang tuanya bisa dihadirkan, ibunya atau ayahnya, karena mereka sendiri yang berulang kali menyampaikan di muka persidangan bahwa sudah berkali-kali ingin mencoba memberikan bantuan pengobatan. Lah kenapa mereka tidak sampaikan di persidangan ini? Kan ini memang jalurnya. Kalau mereka ngeles artinya memang dari awal mereka nggak pernah ada dorongan moral untuk mengganti atau mengobati, tetapi hanya ingin perkara ini nggak lanjut ke proses hukum. Kami itu mengajukan restitusi karena itu adalah hak yang diberikan oleh negara dan ini didorong sendiri oleh jaksa, dari Kejaksaan Tinggi, dari KPAI, dari KPPPA, dan memang kalau ini adalah bagian hak dan itu adalah hak anak korban untuk masa depannya, maka kami ajukan. Terlepas ini apakah nanti dalam bentuk uang ataukah jadi hukumannya jadi lebih berat, karena yang kami titik beratkan di sini adalah mengenai masa depan David terkait dengan kognisi. Makanya saya bilang nggak bisa fokus terhadap fisik aja. David ini kan yang hancur dan yang rusak itu adalah bagian otak, penurunan fungsi otak. Nah, kami berharap nanti hakim yang akan memutuskan apakah angkanya seperti apa, cara bayarnya bagaimana, tetapi itu adalah bentuk keadilan yang diberikan oleh negara melalui restitusi ini. Gitu. Satu hal yang saya ingatkan, dari dua ahli pidana mereka menyampaikan ahli yang berhak untuk memberikan keterangan dan memiliki keahlian menghitung terkait restitusi ini hanyalah LPSK. Gitu, karena mereka memandang ada proyeksi ke depan, ada biaya masa depan yang rusak dan lain sebagainya, sehingga kami memandang hitungan seharusnya adalah hitungan yang LPSK. Tetapi apapun dari awal orang tuanya David tidak pernah menitik beratkan terkait itu. Ini hanya kita sebagai orang tua, sebagai kuasa hukum memberikan hak yang memang semestinya diterima oleh anak korban. Saya sih nggak bisa menyimpulkan demikian, ya. Itu semua kembali lagi ke majelis hakim. Tentunya saya harus fair di situ. Karena pengadilan ini juga belum selesai, apapun nanti yang diberikan putusan, saya rasa majelis hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal lain juga. Saya bicara prinsipnya dulu ya. Prinsipnya itu tidak terjangkau. Orang tua itu tidak terjangkau. Kita harus fair di situ. Begini ya, restitusi itu prinsipnya kalau hukum pidana itu hanya orang yang melakukan saja yang harus mempertanggungjawabkan. Kalau dia tidak mampu, ya berarti belum ada jawabannya di situ. Kalau misalnya keluarga dipaksa, itu sudah menjadi sesuatu yang di luar aturan. Karena keluarga ini tidak bisa dipaksa terhadap perbuatan anaknya. Di awal sudah pernah ditawarkan, ya, untuk pengobatannya sudah sangat clear, sudah 4 kali lebih ditawarkan, tapi kan ditolak, ya, ditolak. Nah, sekarang tiba-tiba minta di pengadilan, kita kan jadi bingung nih. Kemarin nolak, sekarang minta, ya kan? Kalaupun itu kita menghargai kok. Ini adalah pembelajaran untuk semua. Tidak lagi ada praktek-praktek damai di bawah tangan yang ingin mereka praktekkan kemarin. Sehingga ketika kita terima bantuan mereka di awal, maka proses hukum ini tidak akan berjalan. Kalau restitusi ini tidak diupayakan, tidak ada hukuman yang progresif terhadap perwujudan restitusi, kami yakin akan ada peristiwa-peristiwa anak-anak orang kaya yang ngerasa punya kuasa, nganiaya anak orang, meninggal misalnya, hanya ngasih uang kerohiman, selesai gitu.